نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan wal ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Tentang ini ijma' kaum muslimin dari Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah sama sepakat bahwa kebangkitan itu ada. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka pun meyakini kebangkitan itu ada, tapi apa kemarin? Rohnya saja. Rohnya saja. Ya. Mereka membantah di hadapan Nabi SAW, diwakili oleh salah satu dari mereka, Al-As bin Wa'il, itu dengan membawa tulang belulang. Itu yang dibantah oleh mereka. Daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur berantakan seperti ini menjadi wujud manusia? Istifham lil inkar, pertanyaan untuk mengingkari. Seingat ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Ini salah satunya, pertanyaan yang buruk, 2 buruk, 1 baik. Ini yang buruk, pertanyaan dari kafir Quraisy. Apa yang mereka bantah? Kebangkitan jasad, fisik. Mereka meyakini kebangkitan itu ada, tapi sekedar ruh. Kemudian dalil-dalil dari Al-Quran kemarin sudah, ya. Za'amal ladina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan secara jasad. Katakan ya Muhammad, pasti mereka akan dibangkitkan. Tsumma innakum, ini At-Taghabun, ya. Yang ini Al-Mu'minun. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah ini kalian akan dimatikan. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kelak pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Kemudian dari hadis-hadis banyak sekali, tidak dibawakan oleh beliau di sini. Sangat banyak sekali. Dengan berbagai macam sifat, ya. Karena seseorang akan dibangkitkan kelak berdasarkan bagaimana dia mati. Bagaimana dia mati, disitulah dia akan dibangkitkan. Kemudian siapa yang pertama kali? Walaupun secara dalil beliau yang pertama kali, tapi ketika ada seorang sahabat yang marah kepada orang Yahudi karena Yahudi ini menyanjung-nyanjung Nabi Musa. Sahabat ini marah. Ya, maunya sahabat ini menyanjung-nyanjung Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa nyanjung-nyanjung Nabi Musa? Marah. Inilah keadilan Nabi, ya. Nabi tidak berkenan sahabat ini marah saat ada
orang Yahudi menyanjung-nyanjung Nabi Musa. Karena Nabi Musa memang mulia. Disinilah beliau memuliakan Nabi Musa. Beliau membawakan apa yang akan dialami oleh beliau, bahwa ketika aku dibangkitkan, aku mengira bahwa akulah yang pertama kali dibangkitkan. Tapi ketika aku melihat ke arah arsy, ternyata Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah arsy. Ini dibawakan oleh beliau untuk menasihati si sahabat ini yang tidak suka kalau Nabi Musa itu disanjung-sanjung. Nabi Musa dimuliakan karena Nabi Musa memang mulia. Gitu ya. Inilah keadilan beliau. Walaupun jelas beliau lebih mulia dari Nabi Musa, tetapi beliau tidak rela kalau Nabi Musa kemudian dihinakan. Nabi Musa dimuliakan, ya sepantasnya, memang mulia. Karena memang membahas tentang kemuliaan seseorang, ulama, sahabat, Nabi, tingkatannya boleh. Bahwa Nabi Ibrahim lebih Musa dari Nabi Musa, betul. Rasulullah Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim, betul. Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Nuh, betul. Ini tidak salah. Yang salah mengangkat sebagian, menjatuhkan sebagian. Ini yang salah. Ambil contoh ketika memuliakan Nabi Muhammad SAW saat beliau ditawari oleh Jibril. Ketika beliau berdarah-darah karena diusir, dilempar oleh orang-orang Taif, lalu beliau pulang dan istirahat sejenak di dekat sebuah kebun. Datanglah Jibril. Jibril mengkhabarkan, meminta izin kepada Nabi SAW bahwa malaikat penjaga gunung itu yang gak jauh dari Taif itu siap mengangkat gunung itu dan ditimpakan ke orang-orang Taif. Beliau ditawari. Beliau mengiyakan apa menolak? Beliau menolak. Ini keutamaan beliau. Beliau berharap mereka sekarang kafir. Ya sudah, aku berharap dari anaknya, cucunya, cicitnya mereka beriman. Dan harapan Nabi terkabul apa tidak? Ternyata terkabul. Dan Islamnya luar biasa orang-orang Taif sampai hari ini. Nah, ada yang membandingkan keadaan Rasulullah Muhammad SAW ini dengan keadaan Nabi Nuh, dengan merendahkan Nabi Nuh. Ini yang tidak boleh. Nabi itu seperti Rasulullah SAW, jangan seperti Nabi Nuh. Nabi Muhammad ditawari, ditolak. Nabi Nuh malah minta. Nggak ditawari kan? Nabi Nuh minta, ya Allah habiskan, ya Allah habiskan, jangan sisakan orang-orang kafir itu. Kalau sisa punya anak, kafir lagi. Lam yalid illa kafara. Lalu dengan nada merendahkan Nabi Nuh, ini tidak boleh. Bahwa dalam hal ini Rasulullah lebih mulia dari Nabi Nuh, betul. Tapi merendahkan Nabi Nuh karena minta supaya Allah mengadab umatnya, tidak boleh. Karena memang tidak salah. Dan Nabi Nuh minta supaya umatnya diazab itu setelah dakwah berapa bulan? Bukan hitungan bulan. Kalau kita sebulan 2 bulan nggak ada yang terima, kita emosi, mendoakan buruk, bahkan mungkin sehari 2 hari. Nabi Nuh 950 tahun, siang malam mayoritas mereka menolak, kecuali 80 orang itu. Wajar kalau kemudian beliau memohon kepada Allah
supaya menghabiskan umat beliau, umat Nabi Nuh. Wajar, tidak tercela. Ya. Wa ajma'al muslimuna ala hadha ijma'an qat'iyyan. Kaum muslimin dalam hal ini ijma' secara qat'i. Sekali lagi, sepertinya belum ada firqah Islam yang nampak sampai hari ini yang membantah adanya kebangkitan. Ya. Bahkan kata beliau seluruh agama, ya kan? Seluruh agama. Justru adanya agama itu karena percaya itu. Gitu ya. Seandainya ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, orang kalau sudah mati itu ya sudah selesai jadi tanah dan seterusnya, buat apa pahala dosa? Buat apa mikirin pahala dan dosa? Buat apa berbuat baik dan menginginkan balasan kebaikannya di akhirat? Ya. Maka rata-rata orang yang beragama, mau agama apapun, meyakini adanya hari pembalasan. Maka mereka mengenal istilah pahala dan dosa, atau dengan istilah mereka, wa anna an-nasa sayub'atsuna yaumal qiyamah, bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, yulaquna rabbahum, akan bertemu dengan Allah, bahkan akan berbicara langsung dengan Allah tanpa penterjemah, langsung. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara Allah dengan siapapun. Wa yujazawna bi'amalihim, dan amal-amal mereka akan dibalas sekecil apapun. Walaupun sebesar zarrah terlihat kebaikan itu, sekecil zarrah terlihat keburukan itu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakihi. Wahai manusia, engkau kadih, artinya berusaha menuju kepada Rabb. Antum jangan mengira bahwa pendeta, pastor dan seterusnya mereka tidak mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Mereka berharap. Ya. Tinggal nanti ya. Karena apa yang mereka yakini adalah sebuah kesalahan, tentu tidak ada balasan kebaikan bagi mereka. Watadzakkar hadzal liqa', renungkan pertemuan ini, bayangkan pertemuan ini, hatta ta'mala lahu, hingga engkau beramal. Karena apa yang akan kita dapat nanti di hadapan Allah tergantung dari sekarang kita hari ini. Salat apa tidak, puasa apa tidak, baca Al-Quran apa tidak, jihad apa tidak, dan seterusnya. Itu yang akan menentukan bahagia celaka kita di hadapan Allah. Khaufan min an takifa baina yadayillah yawmal qiyamati wa laysa indaka syai'un minal amal salih. Bayangkan engkau berhadapan dengan Allah sementara tidak membawa bekal amal soleh. Kayak apa? Kayak apa nyeselnya? Salat tidak, puasa tidak, sedekah tidak, zakat tidak, haji tidak. Bahkan yang salat saja nyesel. Kenapa tidak lebih dari itu? Yang dermawan mensedekahkan miliaran hartanya, dia masih menyesal. Kenapa tidak lebih dari itu? Khusus sedekah
Belum bertemu Allah sudah nyesel, ya. Belum dibangkitkan sudah nyesel. Ketika kita dikubur sudah nyesel. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wa akum minas solihin, nomor 2. Yang pertama, fa asaddaqa. Ya Rabb, seandainya engkau akhirkan ajalku ini, atau seandainya engkau hidupkan aku lagi di dunia, fa asaddaqa. Yang paling dia sesalkan, yang paling dia ingat, sedekah. Aku akan bersedekah. Di sini nasihat bagi kita. Kita nyesel tidak sholat sunat, kita nyesel tidak baca Al-Quran, kita nyesel tidak ini. Sedekah lebih nyesel lagi. Karena kan ya umumnya manusia seperti itu. Ya. Sholat rajin, puasa, ya. Tapi sedekah berat. Ya. Ini sifat dasar manusia yang terus dipelihara oleh iblis setan. Iblis setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ya. Kalau kamu habis-habiskan untuk bangun masjid, bangun pesantren, gimana bisnismu? Terhambat, nggak maju-maju. Nah, ya. Kalau engkau bentar-bentar sedekah, bentar-bentar habis tabunganmu, gimana nanti hari tua? Gimana buat ini, buat itu? Dia iblis, setan membisiki seperti itu. Maka salah satu ciri orang yang selamat dari tipuan iblis adalah dermawan. Ketika dia dermawan, gampang memberi, gampang sedekah, insya Allah dia tidak tertipu oleh iblis. Ya. Unzur madza amilta liyaumin naqlah wa madza amilta liyaumil liqa'. Lihat apa yang telah engkau lakukan untuk hari naqlah nanti, pergeseran, pergantian antara dunia dan akhirat. Ada alam kubur di situ. Dan begitu pula apa yang telah engkau lakukan untuk pertemuan dengan Allah nanti. Apa yang telah engkau lakukan? Fa inna aksaran nasil yawma yanzuruna madza amilu lidunya. Sementara kebanyakan manusia hari ini yang mereka lihat apa yang telah mereka persiapkan untuk dunia. Bagaimana nanti kalau sudah dewasa? Bagaimana nanti kalau sudah nikah? Bagaimana nanti kalau hari tua? Ya sudah punya cucu dan seterusnya, persiapannya bagaimana itu? Ya. Tidak bagaimana nanti aku ketika dibangkitkan, ketika aku berhadapan dengan mungkar nakir, ketika aku berdiri di hadapan Allah. Mestinya seperti itu. Ma'al ilmi bi anna hadhihi ad-dunya allati 'amilu laha. Padahal mereka tahu bahwa dunia yang sedang mereka lakukan, mereka persiapkan dan seterusnya, la yadruna hal yudrikunaha amla. Mereka tidak tahu pasti apakah sampai apa tidak. Gitu ya. Nanti kalau saya nikah gimana? Sampai nikah nggak kira-kira? Pasti sampai nikah nggak? Belum tentu. Bisa sampai, bisa tidak. Nanti kalau saya bisa tidak, belum itu mati, sebelum itu mati bisa kan? Nanti kalau saya hari tua bagaimana? Padahal belum tentu dia sampai hari tua. Masih muda sudah mati dan itu banyak. Adapun berhadapan dengan mungkar nakir, berhadapan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah, pasti apa tidak? Pasti. Pasti. Bagaimana kita sibuk memikirkan sesuatu yang belum pasti, sementara kita lupa
melupakan sesuatu yang pasti. Bodoh apa tidak? Ya bodoh. Dicap oleh Allah zuluman jahula, zalim, bodoh. Kalau terus berpikir tentang dunia, tidak memikirkan bagaimana kita berhadapan dengan Allah, zuluman jahula. Umumnya manusia seperti itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Qad yukhattitul insanu li'amalin dunyawiyyin yaf'aluhu ghadan aw ba'da ghadin. Manusia selangkah demi selangkah dititilah melakukan amalan-amalan dunia untuk persiapan besok, lusa. Walakinnahu la yudriku ghadan wala ba'da ghadin. Padahal bisa saja dia tidak sampai besok, tidak sampai lusa. Dan itu banyak kejadian. Saya kira antum tahu ya, mengalami, mungkin teman, mungkin tetangga, mungkin saudara. Bulan depan kita buka cabang nih, belum sampai bulan depan mati. Ya, ada usaha baru, prospeknya bagus nih. 3 hari setelah itu mati. Dan itu banyak sekali. Ini pelajaran bagi kita semua ya, untuk jangan mengalahkan akhirat hanya demi dunia. Bahwa kita berusaha di dunia pasti nggak mungkin tidak kan. Kita butuh makan, kita butuh memberikan nafkah kepada anak istri. Tapi jangan lupa kewajiban kita terhadap Allah. Ya, cari dunia, jangan melupakan akhirat. Mencari akhirat tujuannya, adapun dunia insya Allah mengikuti. Kemudian beliau membawakan ayat 63 dari surah Al-Mu'minun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hada. Hati mereka itu dalam keadaan ghamrah, gelap, tidak tahu, sesat, tidak perhatian dalam masalah ini, dalam masalah kebangkitan. Dan umumnya seperti itu. Ditutup oleh setan, oleh iblis. Walahum a'malun min duni dhalik. Mereka mempunyai amalan-amalan pekerjaan di luar itu. Hum laha amilun, yang terus mereka usahakan, terus menerus, lisubut wal istimrar, terus seperti itu. Sebagaimana orang-orang kafir, orang kafir terus. Bahkan orang kafir bicara bukan setahun 2 tahun, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang. Dan itu masih mikir dunia. Kalau kita 100 tahun yang akan datang, ya pasti sudah pindah alam, ya kan? 50 tahun yang akan datang, kita yakin sudah pindah alam. Ngapain mikirin? Orang kafir seperti itu ya? Oh, kita tinggalkan kebaikan untuk anak cucu dan seterusnya ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak tercela kalau apa yang untuk kita jangan diabaikan, kan rugi. Bahkan saya pernah dengar itu sebagian pengajian mereka gitu, pengajian beberapa orang, 8 orang, 10 orang, itu di dalam pengajian itu dibahas bagaimana kalau kita nanti mati. Ya, bukan kitanya tapi anak istri kita ya. Bisa enggak dia bikin surat ini, dia fokus memikirkan bagaimana yang ditinggalkan, padahal mestinya dia fokus memikirkan bagaimana dia berhadapan dengan mungkar nakir, bisa menjawab 3 pertanyaan itu, bagaimana setelah itu,
nanti berhadapan dengan Allah malah nggak dibahas. Padahal itu pengajian. Gimana yang bukan pengajian? Ya, ada itu seperti itu. Yang dibahas dunia, yang dibahas masalah-masalah dunia. Antum masih ingat orang cerdas seperti apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang kayyis, orang pintar, orang cerdas adalah orang yang selalu ketika beramal itu berpikir, ini ada manfaatnya nggak setelah mati. Cerdas itu. Sholat, baca Al-Quran, sedekah, ini kan jelas semuanya ada manfaatnya setelah mati. Ini dia nomor satu kan, cerdas. Gimana nggak cerdas? Cuman 2 rakaat sebelum subuh dibalasnya lebih baik dari dunia seisinya. Kan cerdas sekali. Gimana subuhnya, gimana zuhurnya, gimana sedekah, gimana menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, gimana bertauhid. Itu baru 2 rakaat qabliyah subuh, ringan sekali. Nabi hanya membaca Al-Kafirun dan Kulhu, ringan sekali. Bahkan Aisyah pernah menduga, membatin ya, bertanya, apa Rasulullah sempat baca Al-Fatihah gitu. Karena saking ringannya, cepat sekali qabliyah subuh itu. Tidak berlama-lama berdiri seperti qiyamul lail, tidak. Ringkas sekali, cepat sekali. Sampai Aisyah mengatakan, apa Rasul sempat baca Al-Fatihah? Gitu. Seringan itu, secepat itu, dapat ganjarannya lebih baik dari dunia seisinya. Di mana yang lain? Ya. Lalu kita terus mencari dunia, melupakan akhirat, kan bodoh. Yang pintar tadi, yang cerdas tadi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh engkau berada dalam keadaan lalai dari ini semua, dari hari kebangkitan. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Adapun hari ini tutup kami buka. Ghita'aka, tutup yang selama ini menutupimu, kashafna, kami buka. Maka fabasaruka al-yawma hadid, pandanganmu sekarang hari ini tajam, tapi nggak ada gunanya. Tahu, faham, sadar, tapi nggak ada gunanya. Terlambat sudah bertemu dengan Allah, dibuka itu, ternyata begini, ternyata seperti ini. Ternyata yang aku kejar-kejar mati-matian waktu itu nggak ada gunanya, kecil sekali. Ternyata ini yang besar, surga neraka di hadapan dia. Terlambat, nggak ada gunanya. Ya. Ini ada istilah fakashafna anka ghita'aka, kami buka penutup pandanganmu. Jadi kita semua ini ditutup oleh dunia ini. Kecuali kita meyakini ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang alam kubur, sirat, mizan, bagaimana murkanya Allah. Kasyaf ini, kalimat kasyaf ini diselewengkan oleh orang-orang tarekat sufi. Mereka mengira dengan yakin bahwa orang-orang tertentu itu dapat kasyaf atau mukasyafah, dibuka gitu, lalu mengetahui hal yang gaib.
batal ayat ini dong. Kasyaf itu akan dibuka nanti setelah mati. Selagi masih hidup, nggak ada kasyaf dibuka. Lalu melihat surga, melihat neraka, melihat alam kubur. Oh, luar biasa, hebat, sakti. Ini mereka mengarang-arang. Dan ini kan bukan istilah syar'i, kasyaf itu. Cuman bahasa Arab, ada di Al-Quran. Tentu jangan beranggapan bahwa semua kata yang ada di dalam Al-Quran dan hadis berarti itu istilah syar'i. Tidak, ini istilah bahasa saja. Ya seperti min, fi, bi, itu ya bahasa Arab, bukan istilah syar'i. Artinya juga dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Gitu. Beda dengan syariat, sholat, saum, zakat, haji, tawaf, sa'i, azan, qomat, manhaj, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid. Itu istilah syar'i. Bahasa Arab yang dipakai oleh Allah dan Rasulnya untuk istilah syar'i. Haji itu apa? Ada jawabannya. Tawaf itu apa? Ada jawabannya. Manhaj itu apa? Ada jawabannya. Syirik apa? Tauhid apa? Sunnah apa? Bid'ah apa? Ada jawabannya. Kalau kasyaf, ya nggak ada. Artinya bahasa saja dibuka. Gitu. Kalau yang tadi ada jawabannya, dan jawabannya itu dua. Secara bahasa ada, secara istilah ada. Kalau kasyaf, ya satu aja. Secara bahasa. Paham ya? Nah, hari ini sebagian tarekat-tarekat sufiyah dan juga beberapa firqah dolal, istilah bahasa Arab doang kemudian dijadikan istilah syar'i. Nah, salah satunya kasyaf, kasyafah. Nah, termasuk sufi itu sendiri. Sufi itu bahasa Arab, bukan bahasa syar'i, bukan bahasa Islam. Gitu. Beda dengan sholat. Sholat itu bahasa Arab dan bahasa syar'i, bahasa Islam, istilah Islam. Termasuk syirik, tauhid, manhaj, akidah, bid'ah. Itu bahasa Arab dan bahasa syar'i, ada istilahnya dalam Islam. Kalau sufi tidak ada. Tidak ada, itu bahasa Arab saja. Termasuk kasyaf, banyak sekali. Nah, bahkan hari ini lebih banyak lagi, terutama di bank syariah. Banyak sekali bahasa Arab yang seolah itu menjadi istilah syar'i. Ya. Jadi di Arab-Arabkan semua gitu. Apa mentang-mentang Arab kemudian syar'i? Iya kan? Tidak mentang-mentang Arab kemudian syar'i. Di Arab-Arabkan semua. Syar'inya itu, Islaminya itu bukan di intinya, bukan di pokoknya malahan. Ya kalau karyawan perempuannya harus pakai jilbab, ya itu ya nggak ada hubungannya kan. Ya mau kerja apapun kan harus pakai jilbab, gitu kan. Memang sebuah kewajiban. Malah sebelum bekerja doa bersama, amal bid'ah, ya kan? Doa bersama dikiranya ini syar'i. Kalau bang syariah berarti sebelum bekerja doa bersama. Malah bid'ah, malah tidak syar'i kan gitu. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية. Kebangkitan ini disepakati oleh seluruh agama samawi. Agama samawi ini ada sedikit pembahasan ya istilah ini ya. Karena memang tidak ada istilah dari Nabi agama samawi. Ya. Pokoknya ya mereka menyebut agama samawi kan Islam, Nasrani, Yahudi gitu. Disebut agama samawi karena memang ada wahyunya dari langit, dari sama gitu ya. Nasrani ya Injil, Nabi Isa, Yahudi ya Taurat, Nabi Musa gitu. Ini seolah-olah memberi kesan bahwa ini saingannya Islam, mirip-mirip Islam gitu. Maka
istilah ini tidak disukai oleh sebagian ulama, ya. Karena seolah memberi kesan berarti yang benar itu 3 itu, gitu. Padahal yang benar cuma 1 Islam. Bahwa dulu ya, kemudian ini yang lebih berbahaya, dikiranya ada agama lain selain Islam yang dibawa oleh nabi-nabi. Jadi seolah Nabi Musa itu mengajarkan agama Yahudi, seolah Nabi Isa itu mengajarkan agama Nasrani. Padahal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi siapapun mengajarkan satu agama, yaitu Islam. Huwa sammakumul muslimin. Dari Nabi Ibrahim mula kan, dia yang menamakan kalian itu kaum muslimin, Islam. Kata-kata Islam dikenal dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai terakhir Nabi Muhammad alaihi wassalam. Ini berbahaya, ya, kalau sampai ada anggapan seperti itu, ya. Karena kan tidak ada bedanya. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sama-sama sesat nggak? Sama. Sama-sama kekal di neraka nggak? Sama. Ya, bahwa ada beberapa persamaan antara Yahudi, Nasrani dengan kaum muslimin. Ya, bicara Abu Lahab juga ada persamaan, ya kan? Artinya sama-sama sesat, iya. Kecuali Allah dan Rasulnya yang membedakan. Nah, tentu kita taat. Allah dan Rasulnya yang membedakan apa? Antara Yahudi Nasrani dengan Buddha, Hindu, Konghucu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, kaum musyrikin, ateis mungkin. Apa? Sembelihan dan wanitanya. Nah, ini ada perbedaan. Tentu kita sami'na wa ata'na. Adapun mereka kekal di neraka, sesat, kita tidak boleh walak terhadap mereka, harus barok, tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin dan saudara-saudara, sama semua. Cuma 2 itu doang. Sembelihan, gitu. Kita lihat ada orang Hindu nyembelih ayam, kita makan dagingnya halal haram? Haram. Tapi kalau yang nyembelih itu Nasrani atau Yahudi, halal. Kan begitu awal-awal surat Al-Maidah, ya kan? Jangan mengatakan itu Yahudi Nasrani dulu. Kan sudah ada begitu, ya. Itu Yahudi dan Nasrani dulu, sembelihannya boleh kita makan, wanita-wanitanya boleh kita nikahi. Sekarang kan udah sesat. Antum harus tahu, di zaman Nabi Muhammad SAW, Yahudi Nasrani sudah sesat apa belum? Sudah. Orang-orang Yahudi sudah mengatakan Uzair anak Allah apa belum? Sudah. Orang-orang Nasrani di zaman Rasulullah sudah mengatakan Nabi Isa Yesus anak Allah apa belum? Sudah. Intinya sudah. Bahwa hari ini semakin sesat, semakin berubah, ya itu bukan pokoknya. Pokoknya kan sudah jelas. Justru Rasulullah Muhammad SAW diutus karena ajaran Nabi Isa sudah diselewengkan dengan luar biasa penyelewengannya. Kan gitu. Seandainya orang-orang masih bertauhid sebagaimana tauhidnya Nabi Isa, insya Allah belum diutus Rasulullah SAW. Karena penyelewengannya sudah luar biasa. Yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, Yesus, tapi sebetulnya musuh Nabi Isa, itu keadaan mereka. Mengatasnamakan dirinya sebagai murid-murid Nabi Isa, pembela Nabi Isa, Hawariyun dan seterusnya. Ternyata musuh Nabi Isa, kan subhatnya luar biasa ya. Sampai hari ini kan. Itu sudah ada di zaman Nabi SAW, sudah sama. Termasuk wanita-wanitanya. Boleh menikahi wanita-wanita Yahudi, Nasrani, tapi tidak boleh menikahi wanita Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Tapi tidak terbalik ya, tidak sebaliknya ya.
Wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki Yahudi boleh? Tidak boleh. Laki-laki Nasrani juga tidak boleh. Yang boleh seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab. Disuruh masuk Islam dulu. Ya bukan Yahudi kalau sudah masuk Islam, ya. Ya bukan Nasrani kalau sudah masuk Islam. Enggak, nikah aja. Setelah nikah ya tentu berlaku, dan kita tidak lupa dengan anfusakum wa ahlikum. Nah, kan jadi ahli kita, jadi istri kita, ibu dari anak-anak kita. Tentu kita tidak mau dia dan anak-anaknya, anak-anak kita masuk neraka. Ya kalau nggak masuk Islam pasti kekal di neraka kan. Terus diajak, didakwai, tarbiyah, ini itu. Seorang laki-laki insya Allah lebih mudah mengajak istri daripada istri mengajak suami. Kan biasanya seperti itu, ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Antum tidak lupa tentang Hudzaifah dan Utsman. Dua-duanya memiliki istri ahlul kitab. Hanya kemudian disuruh cerai, disuruh menceraikan oleh Umar. Disuruh menceraikan. Umar mengatakan, aku menyuruh engkau menceraikan bukan karena aku mengharamkan yang halal. Berarti Umar mengakui itu halal. Aku nggak mengharamkan. Tapi aku khawatir kaum muslimin zuhud terhadap wanita-wanita muslimah. Zuhud nggak mau gitu ya. Maksudnya nanti wanita-wanita muslimah nggak laku gitu. Karena kan Yahudi, tahu sendiri ya kan. Yahudi, Alkitab luar biasa, cantik-cantik. Nabi saja tertarik kan. Luar biasa kecantikan si Yahudi. Siapa? Sofia binti Huyai. Iya kan? Ketika setelah perang tertangkap, ini menjadi salah satu tawanan, diambil oleh Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan. Para sahabat nggak rela gitu ya, nggak rela secantik itu tidak diambil oleh Nabi. Maka mereka lapor kepada Nabi SAW tentang kecantikan Sofia. Lalu setelah Nabi minta supaya dihadapkan kepada beliau, beliau tertarik. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menikah itu dengan hasrat, dengan syahwat, dengan ketertarikan. Buktinya ada seorang wanita yang datang kepada beliau menyerahkan dirinya, ya Rasulullah, ini aribu ilaik, aku serahkan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Rasul melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Para sahabat faham, Nabi nggak suka, nggak serang. Istilah antum nggak nafsu gitu ya, istilah kasar kita ya. Ya namanya laki-laki ya kan, berhak memilih ya kan. Begitu Sofia tertarik beliau, maka diambil oleh beliau, akhirnya menjadi salah satu ummahatul mukminin. Ya. Bagaimana ketika wanita Yahudi atau Nasrani yang kita nikahi itu masih Yahudi, masih Nasrani, ya nggak masalah. Setelah itu baru didakwai. Ya tentu tidak pas kalau di Indonesia ini, ya kurang pas. Ya, yang muslimah luar biasa, yang gadis, yang janda, yang 30-an, yang 40-an, tinggal pilih ya kan. Yang kecuali antum mungkin lagi kerja atau kuliah bertahun-tahun di Amerika misalnya, di Eropa misalnya, di Australia misalnya, kan ahlul kitab mereka mayoritas ya kan. Bolehlah ya, sekalian didakwai tentu saja. Allahu a'lam.
Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.